Berawal dari kereta yang membawa para prajurit Soviet, ada seorang pria, ia adalah Vasily Zaitz. Para prajurit ini diberangkatkan untuk menuju medan pertempuran. Di dalam kereta tidak hanya prajurit Soviet, tetapi ada juga warga yang ikut menumpang dalam kereta. Setelah kereta berhenti, para warga diturunkan dan prajurit yang menunggu kereta itu, langsung naik dan bergabung dengan lainnya. Saat kereta sampai, para prajurit ini melihat medan pertempuran yang begitu mengerikan. Mereka pun disuruh turun, dan menaiki kapal yang akan membawa mereka ke medan pertempuran. Ketika para prajurit itu berada di kapal, terlihat beberapa pesawat tempur Nazi Jerman menyerang, dan korban pun berjatuhan. Terlihat ada beberapa kapal yang hancur, akibat serangan pesawat. Para prajurit yang lain merasa takut, dan tak ingin lagi untuk melanjutkan penyeberangan. Ada yang melompat dari kapal, namun tak diizinkan oleh para komandan mereka, karena jika melakukan hal tersebut pasti akan ditembak. Kapal yang dinaiki Vasily pun, berhasil sampai di pelabuhan, namun korban yang berjatuhan begitu banyak, dan para prajurit yang selamat disuruh mengantri untuk mendapatkan senjata. Tapi sayangnya tidak semua prajurit bisa mendapatkan senjata, ada yang hanya mendapatkan peluru. Itu artinya jika yang membawa senjata tertembak, maka rekannya yang hanya membawa peluru harus mengambilnya. Para prajurit ini pun langsung disuruh ke medan pertempuran. Mereka diancam jika ada yang mundur maka akan ditembak. Sementara itu, tentara Nazi yang sudah siap dengan peralatan tempur yang mendukung mereka, tinggal menunggu perintah. Pertempuran pun dimulai, para tentara Soviet ini maju dan menyerang tentara Jerman, yang saat itu didukung dengan tank. Sementara dari pihak Soviet sendiri, hanya mengandalkan para prajurit yang maju ke depan. Karena merasa tidak sanggup untuk melawan Nazi Jerman, para tentara Soviet ini mundur, tapi apa yang terjadi, jika mundur dari pertempuran akan dianggap pengkhianat dan ditembak. Pertempuran di kota itu, bisa dikendalikan oleh tentara Nazi Jerman, sementara korban dari pihak Soviet sendiri, seolah tak terhitung jumlah tentara yang gugur. Terlihat ada sebuah mobil yang melaju, mobil tersebut membawa surat kabar untuk para tentara Soviet, tapi naasnya mobil itu ditembak oleh tentara Jerman. Tentara Soviet yang membawa mobil itu pun, melompat keluar, ia coba bersembunyi di antara mayat-mayat, agar tidak diketahui oleh tentara Nazi Jerman. Setelah tentara Nazi Jerman selesai memastikan, bahwa semuanya sudah benar-benar aman, mereka pun pergi. Ada beberapa prajurit Jerman dan perwiranya, datang ke sisa-sisa bangunan yang hancur, perwira Nazi Jerman tersebut mau membersihkan diri di tempat itu. Namun mereka tidak mengetahui, bahwa mereka sedang diawasi. Danilov yang saat itu berhasil keluar dari mobil, mencoba menembak tentara Nazi Jerman, namun ia tidak bisa melakukannya. Vasily yang ingin melakukan hal tersebut, meminta senjata itu kepada Danilov, agar ia yang menembak. Danilov pun memberikan senjata itu kepada Vasily, dan mulailah Vasily beraksi. Satu persatu para tentara Nazi Jerman itu ditembak, dari perwira Jerman kemudian disusul dengan anak buahnya. Para tentara Jerman ini tidak menyadarinya, karena suara tembakan seiring dengan suara ledakan bom yang jatuh. Berawal dari sinilah, Danilov dan Vasily menjadi sahabat yang begitu akrab. Setelah itu, semua komandan dan para politik Soviet, dipanggil oleh petinggi mereka, ia adalah Nikita Sergeyevich Khrushchev. Ia memberikan saran kepada para komandan-komandan Soviet, bahwa jangan sampai Nazi Jerman menguasai kota Stalin, jika Jerman berhasil menguasainya, maka seluruh negara akan hancur. Ia menanyakan kepada beberapa komandan, sebagai contoh untuk mempertahankan kota Stalin, tiba-tiba dari ujung kanan, Danilov bersuara bahwa para prajurit harus diberikan dukungan dan motivasi, dengan cara memuat surat kabar, dan diedarkan ke seluruh penjuru untuk menambah semangat mereka. Saat itu juga, Danilov mendapatkan izin dari Khrushchev, yaitu pemimpin mereka. Nama Vasily pun dimuat dalam surat kabar di halaman pertama. Danilov sendiri mendapatkan jabatan baru sebagai staf jenderal, dan Vasily diangkat menjadi divisi penembak jitu. Tak hanya itu,
Nama Vasily diberitakan lewat radio, agar menambah semangat seluruh tentara Soviet yang sedang berperang. Vasily pun menjadi terkenal dengan keahliannya, dalam mengincar para perwira Nazi Jerman. Saat Vasily sedang mengincar tentara Jerman, tiba-tiba muncul seorang anak, ia adalah Sacha. Sacha ini sangat senang sekali bertemu dengan Vasily, sehingga ia membawa Vasily untuk bertemu dengan ibunya. Dan mereka semua sangat senang dengan kehadiran Vasily. Vasily pun mendapatkan berbagai surat dari seluruh penjuru. Saat Vasily dan Danilov sedang membalas surat, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk ke rumah Sacha. Ia adalah Tania, dan rupanya wanita ini sudah tinggal bersama dengan Sacha dan keluarganya. Sementara di dalam kereta api, ada seorang tentara Jerman yang diutus. Ia adalah Mayor Konaik. Mayor Konaik sendiri mempunyai keahlian dalam menembak. Ia sengaja diutus oleh Nazi Jerman untuk mencari Vasily. Jenderal Jerman itu menjelaskan kepada Mayor Konaik, bahwa ia baru saja kehilangan 25 perwiranya. Maka dari itu, Jenderal meminta bantuan kepada Mayor Konaik, untuk menghentikan penembak jitu Rusia ini. Pagi itu, Vasily yang sedang tidur, dibangunkan oleh kedua temannya. Mereka bertiga pun berangkat untuk membantu para tentara Soviet yang sedang bertempur. Karena dari pihak tentara Nazi Jerman, mengirimkan juga penembak jitu mereka, untuk menghabisi Vasily. Vasily yang saat itu melihat posisi sniper Jerman, melepaskan satu tembakan ke arah gedung, dan untuk memastikannya, mereka berdua memeriksa gedung itu. Sementara teman yang satunya, disuruh untuk melindungi dari bawah. Naasnya untuk rekan Vasily yang disuruh untuk melindungi mereka berdua, tewas ditembak oleh sniper Jerman. Sementara itu, Vasily dan Ludmila, perlahan-lahan masuk ke dalam gedung, untuk memeriksanya. Dan ternyata apa yang ditembak Vasily tadi, hanyalah sebuah patung, untuk memancing mereka. Dengan menyadari hal itu, Vasily pun tahu, bahwa sniper Jerman itu masih berada di dalam gedung. Vasily pun menyuruh Ludmila untuk tetap bersembunyi dan berada di dekat tembok. Tapi karena saat itu ada pesawat yang melakukan pengeboman, Ludmila pun merasa panik. Vasily menyuruh Ludmila untuk tetap berada dekat dengan tembok, tapi ia tidak menghiraukannya, ia merasa ketakutan dan ingin meninggalkan tempat itu. Karena Ludmila tidak mendengarkan apa yang dikatakan Vasily, ia pun tewas ditembak oleh sniper Jerman. Sejak kejadian itu, Vasily mulai merasa ragu, dan juga penasaran dengan sniper yang dikirim oleh Nazi Jerman. Vasily bertemu dengan Danilov, dan ia menceritakan tentang sniper Jerman itu. Danilov yang mengetahui hal tersebut, memberikan semangat dan dorongan kepada Vasily. Vasily yang sudah kehilangan dua rekannya, kini ia mendapatkan rekan baru, ia adalah Koulikov. Koulikov ini adalah salah satu sniper yang dikirim Soviet untuk menemani Vasily. Vasily yang sedang tidur, dibangunkan oleh Koulikov, dan mereka pun bergegas berangkat untuk mencari sniper Jerman. Mereka bertiga berjalan menyelusuri, di antara reruntuhan bangunan-bangunan, agar tidak diketahui oleh musuh. Vasily pun saat itu mulai siaga, karena lawan yang ia hadapi bukanlah sembarang lawan, oleh karena itu ia mulai berhati-hati. Secara perlahan-lahan mereka menyelinap untuk masuk ke dalam gedung, agar lebih leluasa untuk membidik lawannya. Dari gedung yang lain, Vasily dan kedua rekannya selalu berpindah, itu mereka lakukan untuk mencari sasaran yang tepat. Mereka pun melihat ada tentara Jerman yang coba untuk menyelinap, dan tentara Jerman itu, ditembak oleh Koulikov. Saat itu, Volodya yang disuruh untuk memeriksa tempat lain, tak disangka bisa tertangkap oleh tentara Jerman, dan ia pun diinterogasi oleh Mayor Konaik, tentang keberadaan Vasily dan Koulikov. Agar Mayor Konaik bisa mengetahui posisi Vasily dan Koulikov, Volodya diberikan seragam tentara Jerman, dan disuruh untuk menyelinap. Volodya pun harus tewas dengan tembakan Koulikov, karena mereka mengira bahwa ia adalah tentara Jerman yang mencoba untuk menyelinap. Koulikov coba memancing sniper Jerman itu, dengan memasang helm agar ditembak oleh Mayor Konaik, tapi rupanya Mayor Konaik sudah mengetahui hal tersebut. Koulikov berpendapat, bahwa Mayor Konaik tidak berada di situ, dan mereka berdua pun berpindah ke tempat yang lain. Ternyata anggapan Koulikov salah, Mayor Konaik sudah mengetahui posisi mereka berdua.
Ketika Koulikov dan Vasily coba melompat di antara reruntuhan gedung, rupanya Mayor Konaik sudah menunggu, dan Koulikov pun tewas. Sementara Vasily yang melihat hal tersebut, sudah mulai merasa ragu, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Vasily pun saat itu kembali dengan sendiri, ia bertemu dengan Danilov dan menceritakan apa yang terjadi. Ia mengatakan kepada Danilov, bahwa sniper Jerman itu sangat tangguh, ia sendiri tidak sanggup untuk melawannya. Danilov yang mendengar hal ini, mencoba memberikan semangat kepada Vasily, bahwa ia akan berusaha mencari tahu kelemahan sniper Jerman itu lewat mata-mata. Setelah itu, Danilov meminta bantuan kepada Vasily, tentang Tanya, bahwa ia sangat menyukainya, oleh karena itu ia menyuruh Vasily untuk menyampaikannya. Vasily pun menyampaikan apa yang disuruh oleh Danilov, namun Tanya sendiri tidak menghiraukannya, karena Tanya tidak jatuh cinta kepada Danilov. Saat itu juga Vasily hanya terdiam dan pergi. Sementara, Mayor Konaik saat itu sedang bersama Sacha, ia membujuk Sacha agar menceritakan gerak-gerik Vasily, dan tempat yang akan dituju Vasily. Di pagi itu, Vasily bersiap untuk menuju ke salah satu pabrik, ia melihat Tanya sedang tidur, dan tak berapa lama, Vasily berangkat dengan rekan barunya. Karena sudah mendapatkan informasi dari Sacha, Mayor Konaik sudah berada lebih dulu di pabrik, dan menunggu kedatangan Vasily. Vasily yang saat itu baru tiba bersama rekannya, secara perlahan-lahan dan berhati-hati, ia masuk ke dalam pabrik, mereka berdua melewati gorong-gorong dan menyelinap ke dalam. Mayor Konaik yang saat itu menunggu kedatangan Vasily, mendengar suara dari arah gorong-gorong, ia pun dengan cepat mencari posisi yang tepat untuk menembak Vasily. Setelah Mayor Konaik mengetahui dari mana arah suara itu, ia berpindah tempat untuk membidik Vasily dan Sergei. Vasily dan Sergei pun keluar dari gorong-gorong itu, mereka berdua mencoba untuk mencari tempat yang aman, namun rupanya Mayor Konaik sudah menunggu saat yang tepat, dan Sergei pun tertembak. Di saat yang bersamaan, Vasily mencoba mencari tempat yang lebih aman, tapi sayangnya senjata yang ia bawa harus jatuh dan ia pun tersudut. Sementara, Sergei yang terluka karena ditembak Mayor Konaik, disuruh kembali oleh Vasily. Vasily yang bersembunyi dari sniper Jerman, mencoba untuk mengambil senjata yang jatuh beberapa meter darinya, karena ia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Saat itu juga, ada pesawat Jerman yang melakukan pengeboman, sehingga serpihan-serpihan kaca pun berjatuhan. Sementara itu, Danilov memerintahkan para prajurit Soviet, untuk membantu rekan-rekannya di kota Stalin yang sedang digempur tentara Jerman. Ia melihat Tanya, dan tak mengizinkannya untuk ikut bertempur. Tiba-tiba Tanya melihat Sergei dan menanyakan Vasily. Setelah Sergei memberitahu apa yang terjadi, Tanya pun langsung berangkat untuk menyelamatkan Vasily. Tanya masuk ke dalam pabrik itu, dan melewati gorong-gorong yang dilalui Vasily. Setelah ia melihat Vasily yang sedang tersudut saat itu, Vasily pun memerintahkan Tanya untuk tetap merunduk, karena sniper Jerman mengetahui posisi mereka. Vasily mencoba meminta bantuan kepada Tanya, untuk mengambil sebuah serpihan kaca. Tanya mengikuti perintah Vasily dan di saat hitungan ketiga kaca yang dipegang Tanya diarahkan ke sniper Jerman. Sniper Jerman itu akhirnya kehilangan konsentrasi, dengan pantulan cahaya dari kaca yang diarahkan Tanya. Vasily pun berhasil mengambil senjatanya, dan melukai sniper Jerman itu. Vasily mendatangi Danilov yang saat itu sedang mencetak surat kabar. Ia ingin memberitahu kepada Danilov tentang keadaan ini. Bahwa ia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi sniper, dikarenakan sniper Jerman itu lebih tangguh darinya. Namun hal ini ditolak oleh Danilov, dikarenakan Danilov sudah berjanji kepada pemimpin Khrushchev, bahwa Vasily bisa membawa kemenangan. Saat itu juga Danilov memanggil Sacha, dan Sacha menjelaskan tentang Mayor Konaik. Setelah mendengar semua yang dikatakan Sacha, Vasily menyuruh Sacha untuk menunggu di luar. Ia merasa bahwa Danilov melibatkan Sacha yang masih anak-anak itu. Maka Danilov menjelaskan kepada Vasily bahwa itu keinginannya sendiri, dan Sacha percaya kepada Vasily untuk bisa membawa kemenangan. Malam itu Sacha mengajak Vasily,
ia menunjukkan jalan di mana sniper Jerman itu akan datang. Dengan perlahan-lahan Vasily pun bergerak, ia mendekati salah satu gedung pabrik, dan Vasily menunggunya di antara mayat-mayat agar tidak diketahui. Karena Vasily menunggunya semalaman, ia pun tertidur, dan tanpa ia sadari sniper Jerman itu telah masuk ke dalam pabrik. Sniper Jerman itu mulai mengamati situasi, dan ia melihat di antara mayat-mayat, ada pantulan cahaya, disitulah ia mengetahui ada sniper yang bersembunyi. Ketika sniper Jerman itu akan menembak, tiba-tiba ada seseorang yang mencuri barang-barang berharga di antara mayat-mayat itu. Dan dari sinilah bahwa pihak Jerman menyatakan Vasily telah tewas, karena pencuri tadi berhasil mengambil kartu identitas Vasily di saat ia sedang tertidur. Mendengar hal ini pemimpin mereka yaitu Khrushchev, sangat marah, ia menjelaskan kepada Danilov jika memang benar Vasily sudah tewas, tentu saja ini akan memukul mental para pasukan Soviet. Namun Danilov membantahnya, bahwa ini berita yang tidak benar, ia mengatakan Vasily masih hidup. Setelah itu, Danilov pergi ke tempat penampungan, ia bertemu dengan Tania, ia coba mengungkapkan perasaannya kepada Tania, tapi Tania tidak menghiraukannya. Sementara di tempat lain, Sacha sedang bersama dengan Mayor Konaik. Mayor Konaik menjelaskan kepada Sacha bahwa Vasily belum mati, ia masih hidup. Mayor Konaik juga memberitahu tempat yang akan ia tuju nanti, bahwa ia menemukan tempat yang bagus untuk menunggu kedatangan Vasily. Tak hanya itu, Mayor Konaik meminta Sacha supaya hal ini dirahasiakan, cukup hanya mereka berdua yang tahu, dan Sacha mulai saat ini untuk tetap tinggal di rumah. Saat Danilov sedang menulis berita surat kabar, tiba-tiba Vasily datang menghampirinya, dan menjelaskan apa yang terjadi, bahwa pihak Jerman telah menyatakan Vasily telah tewas. Dan saat itu juga, Sacha yang berada dengan Danilov, langsung memberitahu kepada Vasily, bahwa sniper Jerman itu telah menunggunya di jalur kereta. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sacha, Vasily langsung pergi ke jalur kereta, Sacha pun memberitahu kepada Tania bahwa Vasily masih hidup. Oleh karena itu, Tania langsung pergi untuk menemui Vasily, dan ia sangat merasa senang ketika melihat Vasily. Saat Tania menemui Vasily, Danilov yang mengikuti secara diam-diam sudah mengetahui, bahwa Tania lebih mencintai Vasily ketimbang Danilov. Maka dari itu, Danilov membuat sebuah surat, yang ditujukan untuk komandan mereka, bahwa Vasily telah berubah, dan sudah tidak percaya diri lagi untuk membawa kemenangan terhadap Soviet. Ketika Sacha mau keluar dari sebuah jalan rahasia, rupanya Mayor Konaik sudah menunggunya. Sacha pun dibawa oleh Mayor Konaik, dan ia juga sudah tahu, bahwa Sacha telah memberikan info kepada Vasily tentang keberadaannya. Saat Tania dan Vasily sedang bersama, tiba-tiba Tania melihat sesuatu dari luar sana, dan benar bahwa sniper Jerman itu telah menggantung Sacha. Tania yang melihat hal itu, langsung merasa syok, dan tak bisa berbuat apa. Ia langsung pergi untuk menemui Danilov, dan meminta bantuan supaya mengungsikan ibunya Sacha. Danilov menjelaskan kepada ibunya Sacha, bahwa kota Stalin akan dikuasai tentara Jerman. Tak hanya itu, untuk menutupi tentang kematian Sacha, Danilov mengatakan bahwa Sacha telah berpihak kepada Jerman, dan ia sudah tak bisa kembali. Dalam perjalanan menuju ke kapal, Tania terkena ledakan granat dari tentara Jerman. Danilov yang melihat hal ini tak tahu harus berbuat apa. Ibunya Sacha yang merasa khawatir dengan Tania, langsung meminta bantuan dokter yang bertugas di situ. Akhirnya Tania dibawa ke kapal, dan mendapatkan pertolongan medis. Danilov pun kembali untuk menemui Vasily, yang saat itu sedang mengawasi sniper Jerman. Ia menjelaskan kepada Vasily bahwa ia telah berbuat salah, karena Tania lebih memilih Vasily daripada ia sendiri. Oleh karena itu, demi menebus kesalahannya, Danilov rela berkorban untuk Vasily. Setelah Mayor Konaik berhasil menembak Danilov, ia merasa bahwa lawannya sudah tewas, dan ternyata anggapannya itu salah. Ia keluar dari tempat persembunyian, dan coba untuk memeriksa namun apa yang terjadi, rupanya Vasily sudah menunggu, dan Mayor Konaik pun tewas dengan tembakan Vasily. Setelah 2 bulan kemudian, yaitu tanggal 3 Februari tahun 1943, tentara Soviet bisa memenangkan pertempuran itu, dan Jerman pun harus mundur. Vasily yang mendapatkan surat dari Tania,
Coba datang ke rumah sakit untuk menemuinya, namun dari pihak rumah sakit, tidak menemukan nama Tania Chernova. Secara tak sengaja Vasily melihat Tania yang masih terbaring, dari situlah ia langsung datang, dan mendekati Tania, dan pada akhirnya Vasily dan Tania bisa bersama kembali. Sekian dan terima kasih, untuk Anda yang sudah menonton. Bila mana terdapat kekurangan di dalam alur cerita film ini, mohon dimaklumi.